Kalian hanya berfungsi sebagai rakyat jelata yang hanya tahu dan menerima apa yang sudah diatur oleh segolongan masyarakat, sekelompok masyarakat. Sehingga ke depan, doa dari Rumah Pancasila, Pak Presiden tidak lagi akan menunjuk hanya orang-orang itu saja, termasuk mungkin kerabat dan keluarga ataupun orang dekat dan orang partai saja yang ditunjuk. Belum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Menarik karena pagi ini hari Kamis ya. Saya membaca berita di Detikcom, Pak Jokowi, Presiden kita, menunjuk Mas Gibran, Wali Kota Solo ya, menjadi Ketua Pelaksana Inaspok. Kemudian ada sindiran dari salah satu anggota DPR RI, yaitu siapa ini namanya ini, saya lupa ini. Mardani ya, Pak Mardani, yang menyampaikan bahwa ada terlihat Mas Gibran ini dikarbitkan untuk memegang sebuah event nasional yang akan dilangsungkan di Indonesia. Rumah Pancasila ingin menyampaikan begini. Ketika Pak Karno berpidato ya, tanggal 1 Juni 1945, Pak Karno sudah mengatakan secara tegas, jelas, dan gamblang. Negara ini milik kita bersama. Negara ini memberikan kewajiban kepada kita bersama untuk mengelola bangsa dan negara ini. Bukan sebagai milik si A, si B, si C, si D, dan lain sebagainya. Maka setiap potensi, setiap kemampuan yang dimiliki oleh anak bangsa itu wajib digunakan oleh negara dan pemerintah sebesar-besarnya. Sehingga nantinya Indonesia ini mampu untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di dalam menunjuk anaknya sendiri, Mas Gibran, untuk memimpin sebuah event nasional ini, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Jelas jawabannya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Tetapi ada yang lebih tinggi dari aturan perundang-undangan, yaitu etika. Karena Mas Gibran ini masih memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar untuk melakukan kinerja sebagai wali kota Solo terhadap masyarakat yang berada di Solo, yang harus diselesaikan. Memang betul, apa yang dikerjakan Mas Gibran sangat luar biasa. Tetapi masih banyak juga masyarakat Solo yang belum mendapatkan perhatian secara khusus dari Mas Gibran. Salah satu contohnya adalah Mbak Itah Susana yang kemarin kami antar. Dia keluar dari LP hanya diberikan uang Rp35.000. Tidak ada perwakilan pemerintahan dari Solo yang bisa koordinasi dengan LP Bulu sehingga mereka datang untuk menjemput dia atau membawa dia, mencarikan dia tempat tinggal dan pekerjaan. Bayangkan kalau seluruh sahabat Rumah Pancasila dan juga kami dari Rumah Pancasila tidak turun tangan untuk memberikan bantuan. Tentunya dia akan menjadi orang yang keleleran berada di Solo. Dan masih banyak mungkin ratusan orang-orang Solo yang membutuhkan perhatian daripada Mas Gibran. Oleh karena itu, Rumah Pancasila ingin menyampaikan juga bahwa banyak sekali anak-anak bangsa di negeri ini yang memiliki kemampuan dan potensi untuk bisa melakukan hal-hal yang besar. Sehingga peluang itu harus dibuka untuk setiap orang. Pak Presiden Jokowi masih punya waktu 2 tahun untuk menunjukkan contoh dan teladan bagi kita semua di rumah Indonesia. Sehingga ke depan, ketika kita menjadi seorang pejabat, menjadi seorang tokoh di dalam masyarakat, setiap kegiatan-kegiatan besar yang kita lakukan kemudian yang kita tunjuk itu bukan hanya keluarga kita sendiri, orang-orang terdekat dengan kita sendiri. Tetapi yang kita tunjuk adalah benar-benar orang-orang lain yang memiliki potensi dan kemampuan, tetapi tidak memiliki peluang untuk bisa
mendapatkan jabatan tersebut. Ini harus dicari dan dibuka. Kalau yang ditunjuk hanya itu-itu saja, maka seolah-olah negara ini hanya dikelola oleh sekelompok masyarakat, sekelompok golongan saja. Masyarakat yang lain tidak diberikan hak apapun. Kalian hanya berfungsi sebagai rakyat jelata yang hanya tahu dan menerima apa yang sudah diatur oleh segolongan masyarakat ini, sekelompok masyarakat ini. Padahal untuk membangun Indonesia ketika dimerdekakan oleh para founding fathers, mereka telah membentuk aturan agar setiap masyarakat Indonesia, manusia Indonesia, diberikan hak untuk ikut berpartisipasi yang sama di dalam membangun bangsa dan negara secara baik. Maka Rumah Pancasila ingin menyampaikan kepada Pak Presiden bahwa apa yang dilakukan Presiden ini secara etika tidak tepat dan tidak pantas, tidak patut. Sehingga ke depan doa dari Rumah Pancasila, Pak Presiden tidak lagi akan menunjuk hanya orang-orang itu saja, termasuk mungkin kerabat dan keluarga ataupun orang dekat dan orang partai saja yang ditunjuk. Untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas besar di dalam kita membangun bangsa dan negara. Karena masih banyak sekali manusia-manusia Indonesia yang memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki integritas untuk sebenarnya dapat membangun bangsa dan negara ini menjadi baik. Ini adalah masukan dari Rumah Pancasila kepada Pak Presiden Jokowi. Semoga ke depan Pak Presiden mampu untuk membimbing kita, menuntun kita, dan kemudian memberikan contoh dan teladan kepada kita secara baik. Sehingga di dalam masyarakat, bupati, wali kota, gubernur, pejabat-pejabat lain kemudian mengikuti jejak contoh teladan daripada Pak Presiden dengan tidak menunjuk lagi keluarga mereka sendiri, orang-orang dekat mereka sendiri yang mengelola perbuatan-perbuatan atau usaha-usaha besar di dalam membangun bangsa dan negara ini secara baik. Jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati. Berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.